Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hai, Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Untung Septiawan. saya Risa Atma, saya Putri Indah Maulidia, saya Anissa Salama. Kelompok kami akan membahas tentang gejala-gejala perasaan manusia. Mau tahu videonya seperti apa? Yuk simak materinya. Cekidot. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu perasaan dan faktor-faktor yang timbulnya perasaan. Yang pertama, apa itu perasaan? Perasaan pada umumnya disifatkan pada suatu keadaan yang dirasakan oleh individu atau organisme sewaktu-waktu. Misal, individu tersebut sedang merasakan senang, sedih, marah, kecewa, atau gejala-gejala yang lain setelah melihat, mendengar, atau merasakannya. Maka dapat disimpulkan perasaan atau emosi disifatkan sebagai keadaan kejiwaan pada individu yang akibat terjadinya peristiwa atau persepsi yang sedang dialami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan, yang mempengaruhi timbulnya perasaan. Yang pertama, keadaan jasmani dan fisik individu yang bersangkutan. Contohnya, misal orang yang sedang sakit lebih umumnya ke perasaan sensitif dibanding orang yang sehat. Yang kedua, struktur kepribadian individu mempengaruhi individu dalam mengatasi suatu perasaan. Contohnya, orang tersebut memiliki kepribadian yang introvert, maka memiliki sifat yang sensitif atau yang tertutup. Ketiga, keadaan temporer pada individu bergantung pada suasana hati. Individu yang sedang memiliki pikiran yang sangat kacau pada umumnya lebih sensitif dibandingkan orang yang baik-baik saja. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, dipersilakan. Bicara soal dimensi perasaan. Menurut Wan, dalam Bima Wargito tahun 1989, dimensi dibagi menjadi 3. Yang pertama, perasaan senang dan tidak senang. Nah, perasaan senang ini contohnya bagaimana? Misalnya, seorang pasien merasa senang karena penyakitnya dinyatakan sembuh oleh seorang dokter. Lalu, perasaan tidak senangnya seperti apa? Misalnya, seorang pasien berobat ke satu rumah sakit, nah, tapi pelayanan di rumah sakit sana itu sangat buruk. Yang kedua, yaitu ada perasaan excited atau inner feeling, yaitu perasaan yang dialami individu disertai perilaku atau perbuatan yang tampak. Misalnya seperti apa? Karena diterima masuk akademi keperawatan, perasaannya gembira, disertai menari-nari, atau bahkan dia melakukan sujud syukur alhamdulillah. Nah, yang ketiga, perasaan ekspektasi atau release feeling. Apa itu perasaan ekspektasi? Yaitu sebuah perasaan yang masih dalam pengharapan atau memang betul-betul telah terjadi. Nah, contohnya seperti apa? Waktu saya dinyatakan diterima di Unindra, perasaan saya betul-betul gembira. Karena kenapa? Karena sebelumnya saya sudah ketolak di perguruan tinggi negeri. Akhirnya saya bisa terima walaupun saya mendapatkan perguruan tinggi swasta. Baik, materi selanjutnya yaitu perbedaan perasaan dan emosi. Jika kita bicara soal perasaan dan emosi, itu adalah dua hal yang saling berbeda alias bertolak belakang. Nah, ciri-ciri perasaan itu seperti apa? Kalau perasaan itu yang pertama dialami dalam derajat yang lemah atau sedang, sedangkan emosi dialami dalam derajat yang sangat kuat. Yang kedua, perasaan itu jarang disertai gejala fisik sehingga sulit diketahui oleh orang lain. Sedangkan emosi disertai gejala fisik sehingga mudah diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, perasaan itu dapat berlangsung dalam waktu yang lama, sedangkan emosi berlangsung dalam waktu yang cepat. Yang keempat, perasaan itu pada saat berlangsung rasio masih tetap berfungsi, sedangkan emosi rasionya tidak berfungsi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri perasaan. Perasaan selalu memiliki ciri spesifik. Nah, ciri spesifiknya terbagi menjadi 3. Apa aja? Ada perasaan selalu terkait dengan gejala kejiwaan yang lain, khususnya persepsi. Contohnya seperti apa? Perasaan gembira saat menonton
bola karena tim sepak bola favoritnya menang. Untuk perasaan yang kedua, ada perasaan sifatnya individual atau subjektif. Contohnya seperti pada saat menonton pertandingan sepak bola atau bulu tangkis atau semacamnya, ada penonton yang bersorak gembira karena keberhasilan yang didapatkan oleh pemain favoritnya. Untuk perasaan yang ketiga, ada perasaan yang dialami oleh individu sebagai perasaan senang dan tidak senang, sama halnya seperti Indah mendapatkan nilai ujian yang sangat baik dan dia senang. Ada juga temannya yang merasa sedih karena dia sebel dengan dosennya karena dia nggak paham akan materi yang disampaikan oleh dosennya. Baik, untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis perasaan. Untuk jenis perasaan yang pertama ada perasaan keinderaan. Apa itu perasaan keinderaan? Perasaan keinderaan yaitu seperti kita kalian merasakan asin, manis, pahit, pedas, dan semacamnya. Dan untuk perasaan yang kedua ada psikis atau kejiwaan. Nah, ini terbagi menjadi dua lagi nih guys. Ada intelektual dan kesusilaan. Apa itu intelektual? Yang intelektual itu apa sih? Perasaan yang timbul apabila dapat memecahkan suatu soal atau hasil kerja seperti menang proyek atau dapat nilai yang bagus. Untuk kesusilaan yaitu perasaan yang timbul baik atau buruk. Nah, untuk perasaan yang ketiga ada perasaan keindahan atau perasaan keestetikaan. Sama halnya seperti perasaan yang indah maupun tidak indah, sama seperti senang dan tidak senang. Untuk perasaan yang selanjutnya adalah perasaan kemasyarakatan atau perasaan sosial. Ini sama halnya seperti kita interaksi sama masyarakat, interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Untuk perasaan yang selanjutnya adalah perasaan harga diri. Perasaan harga diri ini bisa disebut sebagai menghargai diri sendiri dengan baik atau menghargai diri sendiri dengan tidak baik. Jadi kayak pokoknya kita mulai dari diri kita sendiri. Untuk perasaan selanjutnya ada perasaan ketuhanan, seperti kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kita mengikuti segala aturan-aturannya. Materi selanjutnya yaitu emosi. Apa itu emosi? Emosi merupakan reaksi yang kompleks dengan adanya perasaan yang kuat. Karena emosi lebih intens daripada perasaan. Sering terjadi perubahan perilaku dan hubungan dengan lingkungan kadang terganggu. Untuk emosi itu ada dari pendapat dari Ekman dan Kristen, yaitu ada masking, modulation, ada simulation. Yang masking yaitu keadaan seorang yang dapat menimbulkan atau menutupi emosi yang ada di dalamnya. Untuk modulation yaitu orang yang tidak dapat meredam secara tuntas gejala kejasmaniannya, hanya dapat menguranginya saja. Untuk simulation yaitu orang yang tidak mengalami suatu emosi tapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala kejasmanian. Selanjutnya saya akan membawakan pembahasan tentang afeksi. Afeksi itu gejala jiwa yang bersifat subjektif dan dialami dalam berbagai keadaan, maupun dalam keadaan sedih maupun senang, dan juga di dalam derajat yang berbeda, yaitu derajat yang kuat dan juga derajat yang lemah. Afeksi dialami jika dalam derajat yang lemah itu biasa disebut dengan hanya perasaan, dan jika afeksi dialami dalam derajat yang kuat itu bisa dengan disebut emosi. Selanjutnya ada katarsis emosi. Katarsis emosi itu pembersihan energi psikis yang tertahan akibat emosi yang dipendam atau ditahan. Cara menanggulangi katarsis emosi yaitu dengan cara sharing, berteriak, dan berolahraga, dan serta melakukan aktivitas yang membuat meringankan beban pikiran yang ada. Seperti anak milenial zaman sekarang sebut itu seperti healing dan sebagainya. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang gejala perasaan manusia. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga presentasi kami dan pembahasan dari materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.